Tuhan, terima kasih. Kami membuka hati kami saat ini untuk firman-Mu. Berbicaralah secara khusus supaya kami mengerti dan menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. Dan kami akan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang pertama kita perlu mengetahui bahwa tahun 2014 adalah tahun dibukanya pintu-pintu mujizat. Boleh ucapkan dulu sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tahun 2014 adalah tahun dibukanya pintu-pintu mujizat. Mungkin kita bisa ucapkan kepada kiri kanan kita begini. Tahun 2014 adalah tahun dibukanya pintu-pintu mujizat buat kamu dan keluargamu dan bisnismu dan semuanya. Ya, pokoknya buat kamu. Ya, kita ucapkan 1, 2, 3. Tahun 2014 adalah tahun dibukanya pintu-pintu mujizat buat kamu, buat bisnismu, buat usahamu, buat pelayananmu, semuanya. Pintu-pintu mujizat itu dibuka. Saudara, kita bisa terima dengan iman. Amin. Ini kalau orang Belanda bilang first quote, udah dikasih awal. Ya. DP atau mungkin awalnya. Kita terima. Ya, kita terima. Mari kita katakan sama-sama, saya terima. Kami terima Tuhan. Bahwa tahun 2014 adalah tahun dibukanya pintu-pintu mujizat untuk kami semua. Sepanjang tahun 2014 ini, kami akan alami mujizat-mujizat yang Tuhan sudah siapkan buat kami semua. Saudara, pada waktu saya sampaikan akan hal ini, ada orang berkata gini, Pak, kalau mujizat itu berarti keadaan kita mesti sesuatu yang mungkin kita alamin yang gak enak. Apakah tahun 2014 nanti kita akan alami sesuatu yang gak enak? Saya awal-awal sempat tertegun, saudara. Saya pikir, wah iya juga, ini kita perlu hati-hati. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, no. Ini adalah hal yang hari-hari ini, mungkin hari-hari di belakang kita sebelumnya, kita menanti-nantikan janji Tuhan. Kita menantikan mujizat Tuhan. Kita berpengharapan sama Tuhan, tapi belum menjadi kenyataan. Dan kita menjerit sama Tuhan. Tuhan katakan, tahun 2014 inilah engkau akan melihat janji-janji itu akan digenapi. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita antusias sekali menyambut tahun 2014. Bukan hanya kita antusias, saudara, kita memasuki tahun yang baru, tetapi kita juga antusias untuk tempat yang baru ini. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Kita antusias juga bahwa tahun ini menjadi tahun dibukanya pintu-pintu mujizat. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita juga bersuka cita karena sampai dengan saat ini kita ada dalam kondisi yang baik, ya, kesehatan yang baik. Dan kita bisa lewati itu semua tahun 2013. Karena pada waktu tanggal 29 yang lalu saya mendapatkan pemberitahuan bahwa ada orang-orang yang tidak bisa lewat tahun 2013. Tapi sekarang kita masih bisa ada di tempat ini duduk dengan baik. Bisa menikmati segala sesuatunya dengan baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita bersyukur dan bersuka cita juga buat rencana-rencana Tuhan yang ada di depan kita ini. Khususnya juga untuk GBI Icon di tempat ini. Rencana yang baik buat kita semua, keluarga demi keluarga. Saudara, rancangan Tuhan yang tidak pernah jelek, tidak pernah jahat buat kita semua. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, kita bersuka cita karena akan ada tuaian jiwa-jiwa yang besar yang akan kita lihat. Mulai dari tempat ini, kota ini, dan bahkan Indonesia. Nah, saudara, ketika saya merenungkan hal-hal yang membuat kita bersuka cita itu, saya bilang, Tuhan, kalau buat kita pribadi, secara pribadi, apa yang kita harus lakukan? Tadi Pak Niko sudah sampaikan beberapa hal, tapi ada 4 hal, ada yang harus kita miliki di tahun 2014 ini, yang Tuhan taruhkan juga dalam hati saya. Yang pertama adalah kita harus memiliki hati yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Boleh ucapkan sama-sama, hati yang mengucap syukur. Tahun 2014 ini harus memiliki hati yang mengucap syukur. Senantiasa hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, hati yang mengucap syukur itu adalah satu gambaran di mana kita senantiasa ingat kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Dan bagi Tuhanlah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Mungkin di tahun 2014 ini, ya Tuhan juga izinkan pengalaman kehidupan kita, satu kondisi yang sepertinya mungkin nanti rasanya kok tidak enak. Ya.
Kadang-kadang kita menjumpai kenyataan juga walaupun ada begitu banyak janji-janji Tuhan, tapi kehidupan kita tidak semulus seperti yang kita bayangkan atau kita harapkan. Apalagi saudara, tadi saya sudah sampaikan beberapa hal di awal. Rasanya saudara sudah membayangkan, kehidupan saya ini pasti baik. Tapi kadang-kadang kebaikan yang kita pikirkan berbeda dengan kebaikan yang Tuhan pikirkan. Kebaikan yang kita pikirkan sepertinya tidak ada hal-hal yang gak enak yang akan alami. Tapi sebaliknya Tuhan seringkali kadang-kadang mengizinkan hal-hal yang tidak enak itu terjadi dalam kehidupan kita dalam bentuk apa saja demi justru untuk kebaikan kita. Saudara tangkap baik-baik. Itu sebabnya ketika saya merenungkan akan hal ini, Tuhan katakan kita harus bisa punya hati yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, bagaimana caranya kita mengucap syukur kepada Tuhan? Ya banyak orang bilang begini, ya kalau rumah kamu kebakaran, ucap syukur, bilang begini, Tuhan terima kasih rumah saya kebakaran. Bukan itu saudara. Ya. Kalau kita mengalami kecelakaan, kita mengucap syukur bahwa Tuhan terima kasih saya kecelakaan. Bukan itu saudara. Ya. Tapi saya teringat dengan satu kisah. Di dalam Alkitab, kalau saudara baca dalam Kisah Rasul 16, di mana Paulus dan Silas, satu kali saudara mereka melayani Tuhan. Ya. Paulus itu adalah seorang yang luar biasa, seorang yang terpandang, seorang yang pandai, seorang yang juga menjadi pengusaha, tapi dia terpanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Bersama-sama dengan rekannya Silas pada waktu itu, dia melihat seorang anak gadis saudara, yang dirasuk roh tenung. Dan dengan tenungan-tenungannya itu, tuan-tuannya itu mendapatkan pemasukan, ya, uang yang banyak. Nah itu sebabnya saudara kita perlu hati-hati dengan tenungan-tenungan, ramalan-ramalan. Karena itu roh tenung. Ya. Jadi si anak ini tiba-tiba didoakan oleh Paulus dan Silas saudara. Anak ini jadi waras, jadi normal. Roh tenungnya hilang. Akibatnya apa? Dia gak bisa nenung lagi, gak bisa meramal-ramal lagi. Tuannya bingung saudara. Loh kenapa jadi ini sekarang anak gadis ini gak bisa meramal lagi. Akibatnya penghasilan mereka, tuan-tuannya ini gak punya penghasilan lagi. Wah marah. Dan dicari siapa yang bikin ini seperti ini. Saudara, anak ini menjadi normal, waras. Akibatnya ketahuan bahwa Paulus dan Silas yang mendoakan dan menengking roh jahat itu dalam diri anak ini. Dan Paulus dan Silas dibawa kepada mahkamah agama. Dan singkat cerita akhirnya dia disiksa, dianiaya, dipukul, dijebloskan di dalam penjara yang paling dalam, saudara. Kalau kita sebagai pelayan Tuhan, saudara, kalau mungkin saya sebagai pelayan Tuhan atau saudara barangkali berpikir Tuhan, saya akan melayani, saya mengusir roh jahat yang ada dalam diri anak gadis ini supaya dia jadi normal, supaya jadi waras kembali. Tapi kenapa akibatnya saya harus dipenjara seperti ini? Kenapa saya harus dipukul Tuhan? Nggak fair Tuhan, saya melayani Engkau seperti ini. Saudara, apakah Paulus demikian? Tidak. Dia tahu apa akibatnya, saudara. Dia tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Itu sebabnya ketika dimasukin penjara, dia diseret. Alkitab katakan dia diseret, dia dipukul dalam kondisi yang luka-luka. Dia di dalam penjara, dia tidak merenungkan nasibnya. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Inilah yang namanya dia bisa mengucap syukur. Dia tidak berkata begini, Tuhan terima kasih saya dipukulin. Terima kasih saya menderita. Terima kasih, enggak. Tapi Alkitab katakan, kalau saudara membaca dalam Kisah Rasul 16, maka di tengah-tengah malam, di tengah-tengah kesakitan, Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan. Apa yang dia puji? Kita nggak tahu saudara. Tapi saya bisa bayangkan mungkin dia bilang bunyinya begini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Enggak sama ini sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Benar Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Saudara, mungkin itu. Ya, dulu nggak ada lagu ini, tapi kira-kira seperti itu. Dan saya percaya nyanyinya nggak seperti tadi mungkin. Sekalipun, nggak begitu saudara. Ya, sekalipun aku dalam lembah. Begitu. Kenapa? Saya bisa katakan demikian. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 25. Kalau sudah baca dikatakan begini. Bagaimana keadaan Paulus sebelumnya ya. Ayat 23 dikatakan. Mereka berkali-kali didera. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Ayat 23 Kisah Rasul 16. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Apakah mereka sedih? Ayat 25 katakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Inilah yang dimaksud dengan mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala perkara. Bisakah hari-hari ini ketika saudara mengalami satu kondisi yang gak enak, saudara masih bisa tetap bisa menyanyikan apapun yang terjadi dalam hidup ini, Yesus tetap baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Benar Tuhan. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Bisa? Bisa? Ya. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami saat ini. Tapi ini sudah tahun 2014, Tuhan bilang biar kita punya hati yang mengucap syukur. Mungkin dalam keluarga saudara ya, kita ketemu dengan rasanya gak enak sekali. Suami, istri menyebalkan, anak-anak mengesalkan, ya mertua, menantu gak beres misalnya begitu saudara ya. Apa saja, atau mungkin juga dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, rasanya saudara gak tertekan, udah gak tahan lagi. Mungkin juga dalam pelayanan saudara. Tapi hari ini Tuhan ajar kita untuk tetap kita mengucap syukur. Saudara tahu, di balik pengucapan syukur itu Tuhan sedang melihat. Engkau memiliki hati yang mengerti bahwa rancanganku kepadamu itu baik adanya. Di balik pengucapan syukur sesungguhnya Tuhan sedang melihat bahwa kita mengerti bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita baik adanya. Sebaliknya saudara, ketika kita mulai mengedumel, ya, kita marah, kita kesal, mulai dari rumah tangga, keluarga, pekerjaan kita, itu sepertinya kayaknya kita bilang, Tuhan kok kau kasih yang jelek kepada aku yang seperti ini, kenapa Tuhan, kenapa? Tuhan bilang, kau gak mengerti. Kadang-kadang kita gak mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan, terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu luas, terlalu dalam, kita gak bisa mengerti. Hanya kita bisa percaya kepada Tuhan bahwa apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita selalu baik adanya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hati yang mengucap syukur, yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan ingatkan untuk tahun 2014 ini. Karena akan ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa. Perkara-perkara besar akan terjadi. Maka yang kedua yang harus kita miliki adalah pribadi yang bisa dipercaya. Menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Kita harus menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Boleh sama-sama katakan bisa dipercaya. Coba tanya diri saudara sendiri, apakah saya bisa dipercaya? Ya, tanya aja dalam diri sendiri, apakah saya bisa dipercaya? Coba lihat kepada kiri kanan kita, apakah orang ini bisa dipercaya? Saudara, beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang teman saya dari Australia. Dia seorang yang bekerja di pemerintahan Australia. Dan dia banyak sekali menjembatani bisnis-bisnis yang cukup lumayan besar di Jakarta ini, khususnya juga di Indonesia. Dan dia berkata kepada saya, karena dia teman, dia panggil saya dengan nama, dia bilang, Bud, you tahu nggak, ke depan ini, mulai dari tahun 2014 ini, itu pengusaha-pengusaha Indonesia banyak yang mau invest, duitnya banyak ya. Saya bilang betul. Ya. Tapi yang sulit, Bud, orang yang bisa dipercaya.
Sekarang mungkin konglomerat orang-orang, dia juga nggak terlalu mau pusing. Pokoknya ada dana, saya percayakan. Tapi siapa yang bisa dipercaya, saudara? Sekarang untuk mencari orang yang bisa dipercaya itu sangat langka. Tapi kita semua di sini bisa dipercaya, amin. Saudara tahu, hasil survei yang dilakukan oleh Harian Kompas pada tanggal 2 Desember yang lalu dipublikasikan, saudara. Ya. Kriteria seorang capres yang diinginkan oleh masyarakat di Indonesia ini sudah dipublikasikan. Ya, ada beberapa kriteria, saudara. Ya, yang pintar, yang berwibawa, yang tegas, yang mampu memimpin, yang perhatian kepada rakyat, yang jujur atau bisa dipercaya. Saudara tahu persentasenya berapa? Yang pertama adalah yang jujur dan bisa dipercaya. 51% masyarakat kita, orang kita, rakyat Indonesia mengharapkan, menghendaki pemimpin yang demikian. Bagaimana dengan yang pintar? Yang pintar cuma 1%. Kita perlu pemimpin yang pintar cuma 1%. Bagaimana dengan yang berwibawa? Yang berwibawa dikatakan cuma 3%. Boleh pintar, boleh berwibawa, tapi orang nggak perlu itu, saudara. Yang tegas 7%. Yang mampu memimpin 12%. Yang perhatian kepada rakyat 24%. Tapi yang jujur dan bisa dipercaya 51%. Saudara, saya menangkap ini Tuhan. Beberapa waktu belakangan ini merupakan konfirmasi saya juga bilang, Tuhan, susah sekali ya mencari orang yang bisa dipercaya. Saudara, bisa dipercaya ini sesuai dengan Alkitab. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 katakan begini. Ini Paulus yang bilang, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Kata-kata ternyata ini adalah pada akhirnya, saudara. Sekarang ini mungkin kita belum bisa lihat, tapi pada akhirnya kita harus ternyata dan harus menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Saudara mau nanti bisa dipercaya atau sekarang bisa dipercaya? Ada yang mau sekarang katakan, Tuhan saya mau bisa dipercaya. Seringkali kenapa Tuhan belum mempercayakan yang lebih besar? Mungkin dari segi ekonomi, keuangan, atau mungkin bisnis. Mungkin bisa jadi, saudara. Saya tidak menghakimi saudara. Tetapi di mata Tuhan, kita belum bisa dipercaya. Tapi kalau Tuhan sudah bisa melihat kita sebagai orang yang bisa dipercaya, maka dia pasti akan percayakan lebih lagi kepada kita. Jadi saudara, kalau ke depan ini kita mau dipercayakan lebih lagi, biarlah kita jadi orang yang bisa dipercayakan. Ya. Kalau kita mau dipercayakan lebih lagi, biarlah kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Firman Tuhan di dalam Lukas 26 ayat 10 sampai 12, bagaimana kita bisa jadi orang yang dipercaya? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Setia dalam perkara apa, saudara? Perkara kecil. Boleh sama-sama katakan perkara kecil. Perkara kecil. Justru banyak orang bilang begini, itu mah perkara kecil. Banyak orang justru berkata, itu mah soal kecil. Tapi Tuhan katakan, no, you tidak bisa setia dengan perkara kecil. Omong kosong kalau kita bisa berkata, saya bisa dipercaya untuk perkara besar. Saudara perhatikan baik-baik apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Dan dikatakan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ya tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kita kadang-kadang, ya Tuhan cuman begini aja, masa gak boleh Tuhan, ya begini aja Tuhan, ya masa soal kecil aja. Tuhan katakan tidak bisa. Ketika engkau tidak benar dalam perkara-perkara kecil, engkau juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Ini Tuhan sudah cap sama kita. Dia bisa lihat sudah. Makanya kenapa Daud bisa dipercaya, karena dia lihat hal-hal kecil dia bisa dipercaya. Dikatakan jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, dalam hal keuangan, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara, camkan baik-baik dan tangkap baik-baik apa yang Tuhan kehendaki. Setia, mulai dari perkara-perkara yang kecil.
Kadang-kadang saya suka lihat saudara, ya mungkin kalau ada sampah, ada orang yang pungut, itu perkara kecil. Kita bisa tendang, bisa ambil, bisa macam-macam, tapi dia ambil. Saudara, waktu saya lihat itu, hati saya terjamah. Apalagi kalau misalnya lihat itu orang punya posisi yang tinggi, dia ambil sampah, dia nggak peduli, saudara. Dia nggak bilang, saya ini orang besar, you yang mesti ambil. Enggak, saudara. Dia ambil sampah, dia buang. Itu saya nggak sempurna lihat seperti itu, saudara. Apalagi Tuhan yang begitu very sensitive. Dia pasti ngelihat ketika saudara mungkin ya didesak, ditekan, tetap setia. Setia dalam hal keuangan kita. Dalam hal waktu, pekerjaan, pelayanan. Saudara, saya tidak akan uraikan lebih lanjut, tapi saudara bisa menangkap ini. Bagaimana yang dimaksud dengan setia. Mulai dari hal-hal yang kecil ini. Tangkap baik-baik. Hal yang ketiga, yang Tuhan kehendaki untuk kita miliki di tahun 2014 ini. Yang pertama tadi, apa saudara masih ingat? Hati yang mengucap syukur. Kedua, pribadi yang bisa dipercaya. Yang ketiga, miliki visi dan rencana yang dari Tuhan. Kita boleh bikin rencana ke depan ini, tahun 2014 kita bikin planning. Bukan gak bagus, saudara. Ada orang berkata begini, ini seringkali mengintimidasi saya. Ketika engkau gagal merencanakan, maka engkau sedang merencanakan kegagalan. Saudara, itu sebabnya kalau kita berpaku pada hal ini, kita akan terpancing untuk membuat rencana. Rencana bukannya tidak bagus. Saya setuju dengan ketika kita tidak membuat perencanaan, kita sedang merencanakan kegagalan. Tetapi hati-hati dengan perencanaan yang kita buat, saudara. Seringkali perencanaan yang kita buat itu adalah perencanaan yang menurut perkiraan kita sendiri, pertimbangan kita sendiri. Ada orang berkata begini, ya Pak, selain berdoa kita harus bekerja. Setuju. Tetapi kita perlu hati-hati dalam pekerjaan yang kita lakukan. Apakah itu hasil doa kita? Rencana-rencana yang kita kerjakan, apakah itu di dalam Tuhan atau tidak? Tahun 2014 ini Tuhan ingatkan, Mazmur 127, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi saudara, kalau misalnya saudara berkata, tapi tahun 2013 saya bikin planning, semuanya rencananya jalan. Ada batasnya. Kadang-kadang secara manusia itu ada batasnya. Tahun 2014 mungkin kalau kita masih bikin perencanaan secara manusia tanpa melibatkan Tuhan, sudah kita bisa kecewa dan mengalami banyak kerugian. Di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 16, perikopnya berkata begini, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini artinya dia sudah lihat betul, sudah. Dia sudah survei ke kota Anu dan dia sudah tinggal berangkat. Ya besok kita akan berangkat. Lalu dagangnya dagang apa? Dia udah hitung semuanya. Dapat untungnya bahkan dia sudah hitung semuanya. Tapi firman Tuhan, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita nggak tahu bukan hanya apa yang akan terjadi besok. Sebentar ini, apakah gedung ini akan roboh atau tidak? Kita tidak tahu. Dalam perhitungan pasti kuat. Ya. Saya pernah ditanya, Pak di sini muat berapa orang? 700. Wah cek dulu tuh Pak, bisa nggak dipakai begini-begini katanya. Soalnya gedung ini kan untuk office, bukannya untuk auditorium katanya. Wah saya sampai getar saudara. Ya. Benar loh Pak, serius ini katanya begitu. Ya. Bukan saya nakut-nakutin saudara, tapi jangan sampai saudara bilang, kalau gitu saya gak mau ibadah lagi di lantai 46, takut. Ya, saya cabut itu dalam nama Yesus. Ya. Cuman saya mau katakan, sering kali saudara, kalau kita udah buat perhitungan, kita lupakan Tuhan. Tuhan cuma begini aja. Ya. Planning kita semua hanya tinggal planning. Tidak ada satupun yang terlaksana. Apakah berarti ini kita nggak buat planning? Bukan itu yang saya katakan. Kita harus libatkan. Itu sebabnya Tuhan katakan begini dalam Yakobus 1 tadi. Sedang kamu tidak tahu akan apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu
Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Kepastian bahwa kita pasti masuk surga. Kepastian bahwa kita pasti masuk surga. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa sebetulnya hidupnya dalam bahaya hari-hari ini. Betul, saudara. Banyak orang itu menganggap hidup ini sepertinya kayaknya enteng. Ya. Firman Tuhan katakan begini. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya. Saudara, saya ingin jemaat yang digembalakan di tempat ini, pengerja-pengerja, saudara coba lihat, tanya sama diri. Andai kata saya mati hari ini, saya pasti masuk surga enggak? Saya tes. Berapa banyak saudara yang yakin kalau saudara mati sekarang masuk surga? Ada yang tidak angkat tangan? Apa dasarnya, saudara? Ada banyak orang cuma yakin tapi nggak punya dasar. Oh, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Oke. Pertanyaan kedua. Berapa banyak saudara yang masih melihat bahwa diri saudara berdosa? Pertanyaan saya yang ketiga. Yang masuk surga itu orang berdosa atau orang yang tidak berdosa? Orang berdosa atau tidak berdosa? Yang masuk surga orang berdosa atau tidak berdosa? Jadi yang tadi angkat tangan orang berdosa gimana? Gak masuk surga. Ya. Nah ini hanya untuk, saya tidak berkata bahwa saudara tadi tidak masuk surga, tapi saya ingin, seringkali kita jadi bingung saudara. Ya. Saya ini masuk surga atau tidak? Saya mau tegaskan sekarang saudara, ya, perhatikan baik-baik. Karena saya ingin supaya mulai hari ini saudara punya kepastian keselamatan. Ya. Satu kepastian keselamatan, bukan hanya untuk hari ini, tapi sepanjang tahun ini. Kapanpun Tuhan mau panggil kita saudara. Karena kadang-kadang gak ada batasan waktu. Kita bilang, oh dia yang sakit, yang udah parah dia pasti akan pulang duluan. Oh dia yang sudah tua itu rambutnya yang putih-putih semua akan pulang duluan. Gak ada jaminan. Ya, saya ketemu dengan orang-orang yang sehat-sehat, tiba-tiba Tuhan panggil. Yang paling penting adalah kita punya kepastian keselamatan. Saudara perhatikan baik-baik. Sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita ini adalah orang berdosa. Dari mana dosa itu saudara? Diturunkan dari Adam dan Hawa. Akibat Adam dan Hawa berdosa, maka DNA, ya benih itu sudah mengandung dosa. Nggak ada yang bisa hilangkan. Semuanya itu manusia sudah tercemar dan ada benih dosa. Dan akibat dosa itu, maka tidak ada satupun yang bisa berbuat baik. Tidak ada. Kenapa? Benih dosa itulah yang membuat kita terus kecenderungan hati kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan akibatnya saudara, kita mengalami hal-hal yang namanya sakit penyakit. Namanya itu kejahatan, yang namanya itu kerugian, yang namanya kehancuran, kebinasan kita alami. Akibat dari apa? Adanya dosa. Jadi saudara, dosa itu bukan karena kita melakukan sesuatu baru kita disebut kita berdosa, bukan. Justru karena kita berdosa, maka kita jadi melakukan yang tadi yang tidak berkenan, kita membunuh. Buktinya, kalau ada seorang ibu yang sedang mengandung di sini, kita bilang, oh anak saya belum berdosa. Oh sudah mengandung dosa. Setelah dilahirkan, kita bilang, oh anak saya belum berdosa, sudah mengandung dosa. Tapi kita belum bisa lihat tindakan daripada dosa itu. Ketika anak ini sudah mulai besar, apa yang terjadi? Dia mulai bisa teriak, wow. Dia bisa mulai banting barang, pukul orang. Dia bisa jambak, dia bisa tendang. Siapa yang mengajarkan itu? Tidak ada seorang tua pun yang akan mengajarkan, nak, nanti kalau kamu kesel, kamu jambak rambut si itu ya. Suster jambak ya. Kalau nggak senang, buang barangnya. Kalau nggak senang, teriak yang kencang.
Dan kalau perlu tendang, gak ada yang ngajarin. Saudara, bagaimana kita bisa mengatasi itu? Kalau kita hanya berkata, nak jangan lakukan ini. Nak tidak boleh ini. Setelah besar apa yang terjadi, saudara? Pornografi, korupsi, perzinahan, semuanya terjadi. Lalu kita berkata penjara, pukul dia, hukum dia seberat-beratnya. Sampai kapanpun dia tidak akan bisa berubah. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Ketika dosa itu diambil dari dalam diri orang itu. Dosa itu diambil. Apa yang terjadi? Dosa yang mempengaruhi tidak berkuasa lagi. Cuma siapa yang bisa angkat dosa itu? Yesus. Yesus mati di atas kayu salib. Yesus datang ke dalam dunia ini dikatakan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kalau saya ini digambarkan seperti Yesus. Saudara misalnya orang berdosa. Itu saya datang sama saudara. Saya ambil sini dosa kamu. Sini dosa kamu. Sini saya ambil semua dosa-dosa kamu. Saya ambil. Saya tanggung di dalam tubuh saya. Saya ambil. Biar saya yang menanggung semua. Akibat dia menanggung dosa apa yang terjadi. Dia harus disiksa, dianiaya sampai mati sudah dihukum. Dia tanggung semua. Lalu bagaimana dengan kita? Bebas. Dosa tidak bisa berkuasa lagi. Itu sebabnya saudara, kalau saudara menangkap akan hal ini, saudara akan bisa bersuka cita bukan hanya untuk satu hari, untuk selama-lamanya. Sampai dengan saat ini saya setiap kali merenungkan akan kasih dan kebaikan Tuhan lewat perjamuan kudus. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Dosa saya sudah tidak ada lagi. Saudara mungkin masa Pak, Bapak tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita menyadari bahwa dosa kita sudah tidak ada lagi. Saya sudah menjadi orang kudus. Sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Saya sudah jadi orang kudus. Saya ditawarin dosa, saudara. Saya gak bakalan mau. Bisa berbuat dosa? Bisa. Tapi apakah saya mau? Tidak mau berbuat dosa. Saudara boleh tawarkan apa saja. Karena saya tahu bahwa saya dosanya ini sudah diangkat. Dosa itu tidak berkuasa lagi. Saya bisa berkata, saya tidak mau. Tapi ketika dosa itu masih ada, saya udah bilang, saya nggak mau. Tetap dosa bilang, ayo lakukan. Beda. Itu sebabnya saya bisa bersuka cita. Betul-betul kita bisa bersuka cita. Hari ini saya berdoa supaya saudara keluar dari tempat ini tidak ada satupun yang berkata begini, saya masih orang berdosa. Nggak ada. Selama saudara sudah berkata, Tuhan Yesus, saya ini orang berdosa. Ampuni saya sebagai orang berdosa. Dia akan angkat dosa saudara. Sehingga saudara tidak akan pernah mau berbuat dosa lagi. Itu sebabnya saudara bisa berkata kalau ditanya siapa yang saudara yakin pasti selamat. Saudara bisa angkat tangan dan yakin saya pasti akan selamat. Amin. Saya pasti akan masuk surga. Ini jaminannya. Bukan karena perbuatan baik kita. Tidak ada satupun perbuatan baik kita yang membuat kita bisa masuk surga. Sekarang pertanyaan saya, berapa banyak saudara yang sudah mengerti bahwa Yesus sudah menanggung dosa saudara. Dan dosa saudara sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara belum, saudara bilang Tuhan Yesus. Ya saya percaya kepadamu engkau menanggung dosa saya. Saya menyerahkan dosa saya ini kepadamu. Ampuni saya. Tuhan Yesus ambil. Dan setelah itu pertanyaan saya, di mana dosa saudara sekarang? Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung dosa saudara? Di mana dosa saudara sekarang? Di mana dosa saudara? Di mana dosa saudara? Di mana? Di mana dosa saudara? Di dalam Tuhan Yesus. Apakah saudara menjadi orang yang berdosa lagi? Tidak. Ya. Saya ditaruhkan untuk memastikan kepada saudara bahwa saudara tidak ada dosa lagi. Ya. Jangan saudara bayangkan, waduh dosa itulah yang membuat kita punya pikiran yang kotor. Dosa itu yang membuat kita suka berdusta. Dosa itu sudah diangkat. Saudara alami dan terima dengan iman. Ya. Bahwa saya sudah tidak ada dosa lagi. Dosa sudah ditanggung di dalam Tuhan Yesus. Dan sekarang hidup saya bersih. Ya. Lihat hidup saudara sekarang bersih. Dan itulah yang menyebabkan kita bisa masuk surga. Yakinkan diri kita. Bahwa kita pasti masuk surga. Amin. Amin. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa saudara masuk surga? Amin. Ya. Kenapa? Karena dosa saya
sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan saya tidak lagi menjadi orang yang berdosa. Amin. Sebagai orang yang tidak lagi memiliki dosa dalam hidup saya, maka saya ketika ditawarkan hal-hal yang berbau tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita akan bisa dengan mudah saya nggak mau. Ya. Dan kita bisa bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi arahan kita dari gembala sidang kita dan juga dari saya sebagai gembala di tempat ini, supaya senantiasa kita memiliki hati yang mengucap syukur, menjadi pribadi yang dapat dipercaya, memiliki visi dan rencana yang daripada Tuhan, dan juga memiliki kepastian bahwa kita masuk surga. Amin.